malam Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bertemu lagi bersama saya Fikari Sonia di dalam renungan malam besok GKS Sampit edisi Kamis tanggal 13 Juli tahun 2023. Bersama firman Tuhan yang akan menjadi kebenaran bagi kita pada malam hari ini, yaitu Yesaya pasal 48 ayat yang pertama sampai yang kelima. Dan saya akan bacakan dua ayat, yaitu pada ayat yang keempat dan sampai yang kelima, berbunyi demikian. Oleh karena aku tahu bahwa engkau tegar tengkuk, keras kepala dan berkepala batu, maka aku memberitahukannya kepadamu dari sejak dahulu, sebelum hal itu menjadi kenyataan. Aku mengabarkannya kepadamu, supaya jangan engkau berkata, berhalaku yang melakukannya, patung pahatanku dan patung tuanganku yang memerintahkannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan bangsa Israel selalu menjadi contoh dan menjadi gambaran bagaimana Allah mengajarkan bagi kita pada saat ini. Israel selalu menjadi pembanding bagaimana ia menggambarkan kehidupan bangsa yang dipilihnya, orang-orang yang dikasihinya, namun ternyata tidak menunjukkan kasih yang sesuai dengan apa yang Tuhan tunjukkan. Mereka terkadang dan juga dikatakan di sini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Malah dengan keras Allah mengatakan mereka berkepala batu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadangkala kehidupan kita ini sering sekali dikatakan bahwa bermuka dua, atau ada juga yang mengatakan munafik, atau ada juga yang mengatakan lain di mulut, lain di hati. Banyak sekali beranggapan demikian. Mengapa? Kalau Bapak Ibu juga membaca pada ayat yang pertama sampai yang ketiga, Tuhan jelas menggambarkan ketika bagaimana bangsa Israel pada saat itu menyeru-nyerukan kehidupan mereka, bahwa mereka adalah umat pilihan Allah, orang-orang Israel yang sungguh dikasihi Allah. Kemudian mereka mengatakan diri mereka kudus menurut kota karena mereka bertopang kepada Allah Israel. Namun kenyataannya dan realitanya adalah mereka tidak menunjukkan bagaimana berperilaku dan bersikap sesuai dengan kehendak Allah, pun sesuai dengan apa yang menjadi aturan yang datang dari Allah. Pertanyaannya bagi kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita berjemaat, di dalam kehidupan kita pada masa sekarang, kita juga sering menyampaikan diri kita ini adalah orang percaya, dan jelas-jelas di dalam kartu tanda penduduk pun kita di situ disebut adalah beragama Kristen. Nah, pertanyaannya ialah, apakah kita sudah sesuai dengan perilaku dan tindakan sesuai dengan contoh teladan dari Kristus, atau sebaliknya? Saya rasa itu bisa menjadi renungan bagi kita pada malam hari ini. Kita memeriksa diri kembali dan memeriksa diri kita masing-masing. Apakah kita layak untuk disebut menjadi pengikut Kristus? Padahal kadangkala kita bisa menjadi orang lain di mulut, lain di hati. Atau bisa juga kita menjadi orang yang munafik. Karena apa? Karena ketika kita dituntut untuk menunjukkan kasih, tetapi nyatanya kita belum tentu mau mengampuni orang yang menyakiti kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui pemberitaan firman Tuhan, kini kita diajar, dan melalui pemberitaan firman Tuhan kita mendapatkan dua hal. Yang pertama, kehidupan bangsa Israel sebenarnya boleh menjadi acuan bagi kita, bahwa jangan sampai kita bersikap seperti bangsa Israel, yang mana mereka menyeru-menyerukan dan menyebut diri mereka adalah keturunan Yakub, adalah orang Israel, yang mana mereka juga bersumpah di dalam nama Tuhan. Namun mereka tidak bisa menunjukkan kehidupan mereka sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan sampai apa yang menjadi pengorbanan Yesus di kayu salib itu membuat dosa kita itu tidak ada perubahan di dalam diri. Mengapa? Karena sering sekali kita masih menyakiti hati Tuhan. Kita hidup tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan kadangkala juga kita lupa untuk memuliakan nama Tuhan. Yang kemudian Bapak Ibu,
perlu diingat, yang mana juga menjadi bagian yang saya bacakan pada ayat yang kelima dikatakan, supaya jangan engkau berkata, berhalaku yang melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadangkala ketika kita mendapatkan suatu mujizat, suatu keberuntungan, kadangkala kita mengatakan itu hanya kebetulan. Nah, padahal Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau memang kita sungguh-sungguh percaya bahwa kita sungguh meyakini Tuhan itu berkuasa di dalam diri kita, kita percaya itu merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Jangan kita sampai beranggapan bahwa karena ini usaha, upaya yang sudah dilakukan dari diri kita sendiri. Memang benar, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan sehingga membuahkan kesuksesan, itu karena kita berjuang dan berusaha. Tetapi kita perlu ingat Bapak Ibu, keberhasilan, kesuksesan, itu semua datang dari Tuhan. Tuhan tidak hanya memberikan kita langsung spontan saja, atau hanya memberikan kita cuma-cuma, tetapi juga Tuhan meminta kita untuk belajar, untuk bersyukur. Dan Tuhan juga menuntut kita bagaimana kita bisa mengelola satu anugerah itu dengan baik, sehingga anugerah yang diberikan di dalam kehidupan seseorang itu bisa menjadi berkat. Maka melalui firman Tuhan dan sesuai dengan judul yang ada di sini, Tuhan menciptakan masa depan yang baru. Bagi setiap orang yang masih berpengharapan dan yang terus memimpikan segala sesuatu yang baik, percayalah masa depan itu ada dan Tuhan memberikan masa depan yang baik. Dan bagi Bapak Ibu sidang jemaat, saya dan kita sekalian, kalau kita sudah berada di dalam hal-hal yang baik, di dalam anugerah yang baik yang Tuhan berikan, mari kita belajar untuk bersyukur, menikmati itu semua, dan semuanya untuk kemuliaan di dalam nama Tuhan. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa menutup renungan malam pada hari ini. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih atas setiap kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang selalu dinyatakan di dalam kehidupan kami sampai pada hari ini. Terima kasih juga atas kesempatan sehingga kami boleh merenungkan firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh. Kami percaya dengan Roh Kudus dan hikmat yang datang dari Tuhan memampukan kami untuk mengerti dan juga menjalankan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Dan jikalaupun kami akan beristirahat malam pada hari ini, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi agar istirahat kami boleh nyenyak, boleh aman, nyaman, sehingga besok pagi kami boleh bangun dengan kesehatan, dengan kekuatan dan pengharapan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.